Jadi awalnya ya akhirnya kayak justru lebih dikenalnya sebagai travel vlogger pada saat itu. Jadi kayak emang, oh Adit tuh kerjanya jalan-jalan mulu ya gitu. Nggak nggak kerja sih. Bikin konten. Tapi bikin konten. Kita waktu itu ke Jerman gitu dan kita diundang ke markasnya Leica. Jadi itu kayak wow. Ngelihat Leica yang asli baru apa yang dari awal kayak gimana. Terus kita diajak ke kampung di mana kamera Leica tuh pertama kali dijepret, jadi kayak foto pertama dari kamera Leica itu. Jadi kalau di permukaan Komaditya itu orang-orang pada saat itu mengenal aku sebagai musisi dan penulis kan gitu. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya aku kerja sebagai seorang editor video di sebuah TV nasional gitu, tapi yang TV nasional tapi yang di Bali. Maksudnya yang cabang Bali gitulah. Selama aku mengejar cita-citaku sebagai seorang musisi yang papan atas itu. Jadi fuelnya itu, duitnya itu dari aku ngedit video gitu. Kayak papaku dulu beli komputer gitu kan. Komputernya komputer canggih gitulah. Versi PC zaman sekarang gitu yang kelap-kelip gitu. Nah ini ada Adobe Premiere nih. Gitu. Jadi pada saat itu kayak apa nih buat ngedit video kan gitu. Itu zamannya waktu masih kayak zaman pakai kaset gitu. Mini DV namanya. Terus kayak pamanku di kampung dia tuh suka motret wedding tradisional. Terus dia belajar video gitu. Nah, dia nge-shoot video. Kasetnya dibawa ke aku, dikirim ke aku ke sini. Minta editing. Dieditin, terus aku kayak bikinin DVD gitu kan, DVD. Aku burn ke DVD. Burn ke DVD terus juga ada casingnya gitu, aku bikinin casingnya pakai Photoshop itu, aku bikinin covernya semua dan sebagainya, itu udah satu paket gitu. Jadi before it was cool. Masih pakai DVD dan pakai CD-ROM, kayak runutan produksi itu jadi belajar di situ. Padahal kecil banget sebenarnya itu kan. Tapi itu ya, aku belajar semua itu, terus aku belajar ngedit cepat dan sebagainya terus ngedit dan dari situ aku dapat duit sendiri. Waktu itu masih kuliah. Temanku penyanyi tapi dia punya side jobnya jadi videographer di Jakarta. Namanya Sute Avi. Jadi dia itu bikin video. Terus kayak semuanya tuh dikirim ke aku. Dapat duit buat membiayai. Jadi ladang bisnis ya. Ya, jadi duit itu buat membiayai hidupku dan kayak buat beli senar, kayak buat beli gitar dan sebagainya. Tapi tanpa sadar itu kayak aku bisa jadi filmmaker juga di situ. Abis Komawiki itu aku yang aku di Australia itu, aku kerja sebagai editor wedding juga gitu. Jadi editor wedding, tapi sambil juga biasa kan kalau di situ juga kayak sambil cuci piring dan sebagainya, itu kerjaan itu harus dicari juga. Nah aku hari Minggu, Sabtu Minggu itu aku syuting wedding, Minggunya ngedit gitu. Dan itu selama 1 tahun itu kayak full penuh banget aku, kayak editan semua gitu, editannya wedding mulu gitu kan. Sesekali dapat kayak video restoran gitu, tapi ya restoran kecil gitu aku dapat ngedit juga. Abis itu aku pulang ke Bali dan kayak mutusin kayak wah lucu juga nih jadi filmmaker gitu kan. Aku carilah teman-teman gitu kan, teman-teman yang lain yang punya suatu passion lah gitu ya. Ya passion di film. Waktu itu lagi Instagram lagi kenceng traveling tuh, orang bikin foto travel kemana-mana gitu. Wah fotografernya udah banyak, ya, cari ini lah video aja lagi ya. Akhirnya aku belajar bikin video untuk traveling. Ya, itu setahun gitu aku bikin hampir kayak
hampir kayak 100 video gitu lah. Wow. Jadi travel blogger itu Beli Adit itu akan pergi ke satu tempat, ada atau tidak ada klien pun misalnya gitu, akan ke situ dan akan ngerekam perjalanan gitu, Beli. Ya. Pada saat itu kita lagi rame banget yang namanya si Casey Neistat itu, yang dia ngevlog setiap hari. Goblok banget sih tapi. Itu kayak Nes Daily kali ya, Beli ya? Ya, kayak Nes Daily, tapi kalau Nes Daily kan dia produksinya beda genre ya. Ya, dan dia aja kenceng dan cepat gitu. Maksudnya kalau Casey Neistat tuh pada hari itu malamnya langsung diupload kan gitu kan. Oh, oke. Itu kayak, wah ini orang gimana caranya gitu. Tapi kan karena aku juga bikin, jadi karena agak sedikit art gitu juga, maunya bikin video yang bagus gitu kan. Bagus. Jadi macam pada saat itu macamnya kayak yang lagi rame pada situ kan Sam Calder sama Brandon Lee. Mereka tuh kayak travel videographer gitu. Jadi memang mereka traveling terus ya itu dokumentasiin videonya mereka. Jadi kalau misalnya Casey Neistat, dia mendokumentasikan kehidupannya dia setiap hari gitu. Jadi aku bikin hybridnya di antara itu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngobrol kadang-kadang aku bikin video sama keluarga. Kadang-kadang aku bikin video sama klien. Kadang-kadang juga aku bikin video yang full cuman trip doang gitu. Jadi awalnya ya akhirnya kayak justru lebih dikenalnya sebagai travel vlogger pada saat itu. Jadi kayak emang oh Adit tuh kerjanya jalan-jalan mulu ya gitu. Nggak kerja sih. bikin konten. Kalau misalnya saya dibeli ya, terus saya bilang nih sama Beli Adit, Beli, saya mau jadi travel blogger gitu. Nah, Beli bisa nggak gambarin map ke saya? Saya tuh awalnya mesti ngapain? Terus kayak rincian misalnya saya mau ke satu tempat tuh, apakah saya harus planningin dulu, ataukah saya harus misalnya kontak sama orang di situ dulu, atau gimana gitu? Bisa nggak Beli kasih saya map gitu? Atau kasih Wikipedia juga map tuh sebenarnya pekerjaan travel blogger tuh detail-detailnya itu ngapain aja gitu, seluk-beluknya ngapain? Aku kadang-kadang baru sebelum berangkat ke sebuah ke trip gitu, googling dulu. Kayak di situ adanya apa. Kalau misalnya sama misalnya ada panitianya itu, ada panitianya gitu kan. Ada yang ngajakin kan otomatis ada panitianya gitu. Itu biasanya kita dikasih kan jadwalnya. Hari ini kita kesini gitu. Jadi kayak aku udah googling duluan kayak oh ini apa namanya, ini apa yang bagus di situ. Terus kayak di Instagram aku buka-buka juga kan. Kayak foto yang bagus di situ kayak gimana gitu. Mungkin ada yang sudah sempat bikin videonya kayak gimana. Jadi biar nggak tabrakan juga sama. Kok fotonya sama, kok videonya sama. ini lagi gitu ya. Iya, kan kita kan. Jadi kayak sudut pandangnya kita tuh kayak berasa tidak dihargai hanya karena kita nggak tahu gitu kan. Padahal kan aku nggak tahu dia udah bikin kayak gimana. Ya jadi kayak ya kayak googling dulu apa yang ada di situ. Terus kayak misalnya kalau di sana makanannya kayak gimana kan bisa diceritain. Itu kan kayak salah satu ceritanya gitu. Terus ada orang-orangnya kayak gimana, terus juga medannya kayak gimana karena penting aku juga kan bawa tuh ya. alat-alat ya, aku kan bawa alat, bawa kamera dan sebagainya. Jadi apakah aku harus pada saat itu apakah harus aku pakai kamera atau pakai GoPro misalnya kayak gitu kan bisa direncanain jadinya gitu. Tapi overall sih kita lebih kayak menceritakan kembali apa yang aku alamin di situ gitu. Jadi kayak nyocokin gitu kayak jadi di awal kayak di awal video atau misalnya kalau misalnya kita nulis ngeblog di awal gitu kita kayak ngasih tahu ini kayak landscape-nya apa tentang tempat itu. Terus kita ngasih tahu kayak secara umum tempat itu kayak gimana, orang-orang ngelihatnya kayak gimana, cerita orang-orang dulu tentang tempat itu tuh kayak gimana. Abis itu baru aku kayak mulai ceritain pengalamanku di situ gitu. Di endingnya baru kayak kita kayak ngasih tahu kayak wah aku pengen balik ke sini lagi gitu dan kenapa gitu. Kenapa? Karena yang bagus-bagusnya ini.
riset dan planning itu penting ya. Jadi kita juga kesana itu nggak yang benar-benar buta atau kayak tadi ternyata kita udah capek-capek hasilin sesuatu ternyata mirip ya sama hasil vlogger ini gitu. Nah tapi ada nggak sih yang kayak udah planningnya udah oke banget, ngarepinnya udah setinggi langit gitu. Begitu kesana cuma gini doang gitu tempatnya atau ternyata kok nggak seperti yang dipikirkan gitu. Ada nggak sih pengalaman gitu? Ada sih, beberapa kali emang kita udah pastilah kayak gitu. Tapi kan itu kembali lagi ke kita sebagai kreator kan, namanya juga kreator. Kita harus bisa bikin hal yang menarik untuk bisa diceritain di situ. Walaupun kayak rasa-rasanya kayak nggak terlalu banyak yang bisa diceritain. Kita bisa cerita dari sudut pandangnya kita. Terus juga kayak bisa nanya ke teman aja gitu. Itu juga bisa jadi bahan kan, kayak apalagi kalau misalnya kayak kita kesana misalnya berlima gitu, kamu gimana gitu, itu udah lumayan ada cerita yang lain bukan cuma dari sudut pandang kita aja. Jadi kalau misalnya tempatnya nggak bisa dibikin asik, bikin asik sama teman-teman aja. Mantap. Iya, soalnya yang menarik itu kan kita kan selalu pengen tahu apa kata orang nih. Gitu. Iya betul. Itu kalau misalnya kayak misalnya ada gosip aja gitu, kita pengen tahu apa kata orang tentang ini. Artis di luar negeri gitu. Terus yang ditanya kan apa kata artis ini ya tentang ini. Tapi itu selalu menarik ya, rekomendasi orang, betul. Makanya juga kenapa review gitu-gitu juga selalu laku ya, Bli ya. Iya, makanya. Kalau pengalaman paling mengesankan ada nggak, Bli, selama jadi travel vlogger yang paling mengesankan, nggak bisa dilupain? Apakah itu serem misalnya, atau kalau misalnya itu sesuatu yang lucu, yang benar-benar berkesan gitu, yang selalu diceritain terus gitu. Cuman pada saat aku lagi tugas sebenarnya, tugas meliput untuk salah satu brand HP bersama beberapa tech YouTuber sih. Jadi video reviewer, tech reviewer gitu. Kita waktu itu ke Jerman gitu dan kita diundang ke markasnya Leica. Jadi itu kayak wow, ngelihat Leica yang asli baru, yang dari awal kayak gimana. Terus kita diajak ke kampung di mana kamera Leica tuh pertama kali dijepret, jadi kayak foto pertama dari kamera Leica itu kayak aku bisa di sini ya gitu. Iya, what a journey gitu ya. Kayak dulu tuh kok aku nggak kebayang bisa di situ. Gitu. Ya, tapi kita pada bersyukur akhirnya bersyukur banget. Semua yang kita lakuin tuh ternyata menghasilkan dan nggak seperti dulu orang-orang bilang ngapain sih lu kayak gini. Betul. Ngevlog apa ngevlog so ikut arus gitu kan biasanya. Tapi ya kalau kembali lagi, kalau semua di apa yang kita lakuin walaupun iseng tapi diseriusin ya ujung-ujungnya akan menghasilkan juga. Bli, tadi terkait dengan kalimat Bli yang terakhir tuh, yang dibilang bahwa ngapain sih lu nge-vlog sana sini gitu ya. Mungkin tuh juga relate juga ke Workipedian yang sekarang baru mau mulai nih nge-vlog nih, Bli. Ada nggak sih kayak tipsnya gitu untuk untuk ngedengerin, kan sulit ya untuk tidak mendengarkan, apalagi mungkin yang ngomong kayak gitu orang tua sendiri misalnya, atau orang terdekat yang mereka bilang ngapain sih gitu, maksudnya nggak jelas dan segala macam gitu. What's your advice for them? Ya kita ngeliat kayak gimana kalau kita bikin wadah ini. Jadi aku jadiin Selur Barong ini buat creative hub gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar bikin film, mau ikut terlibat di produksi film, bisa ikut sama kita di Bali. Dan kalau yang mau lihat karya-karyanya di Selur Barong, kemarin saya juga cek di Instagramnya tuh ada satu series ya, namanya Ubudian. Nah, itu kalau misalnya mau ngecek di Workipedian bisa ke @selurbarong.co. Oh ya, betul ya, di Instagramnya ya, ada di situ ada kayak mini series gitu ya.